Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Azwa Garden. Semoga sahabat tani sehat selalu, dan semoga tanaman yang teman-teman budidayakan menghasilkan sesuai dengan harapan teman-teman. Karena di musim penghujan ini, kita sebagai petani atau praktisi pertanian maupun pekebun akan menghadapi tantangan yang cukup berat di musim penghujan. Jadi semoga tanaman teman-teman yang teman-teman budidayakan sehat dan hasilnya sesuai dengan harapan. Di video kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman-pengalaman yang saya alami selama saya berkebun dan bertani. Yang terlihat di video ini, saya sedang menikmati hari libur di rumah kebun. Rumah ini berada di tengah-tengah perkebunan cengkeh dan juga kakao. Jika di waktu senggang saya di luar pekerjaan dan juga di hari libur, maka saya akan tinggal di sini bersama istri saya. Di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya saya fokus memelihara pohon kakao dan juga cengkeh, peninggalan turun-temurun dari keluarga saya. Tapi 2,5 tahun belakangan ini saya tertarik untuk mengembangkan atau mencoba membudidayakan tanaman anggur dan juga pisang. Jadi ternyata yang membuat saya sangat penasaran terutama pada tanaman anggur adalah tantangan yang dihadapi. Apalagi jika pohon anggur ini tanpa naungan atau atap UV. Di tahun pertama saya mengalami kegagalan. Hampir 90% anggur saya mati dan stuck. Karena waktu itu saya menanam anggur 1 bulan sebelum musim penghujan tiba. Ternyata tanaman anggur tantangannya cukup berat dan sulit, apalagi jika musim penghujan sudah datang. Ini membuat saya sangat tertarik, karena kegagalan saya yang pertama membuat saya penasaran dan semakin tertarik pada pohon anggur. Di tahun pertama saya menanam sekitar 16 pohon anggur, tetapi gagal, dan saya mengulang kembali di tahun kedua dengan mengurangi jumlah pohon yang saya tanam. Kenapa saya mengurangi pohon anggur yang saya tanam di pohon kedua? Di tahun pertama saya menanam 16 anggur atau 16 pohon, tetapi di tahun kedua saya menanam cuma 4 pohon anggur. Kemudian di tahun ketiga saya menanam 4 pohon lagi, yaitu menjadi 8 pohon anggur. Kenapa saya mengurangi jumlahnya? Karena pengalaman yang saya alami di tahun pertama. Jika teman-teman menanam pohon anggur dalam skala besar, sementara teman-teman tidak memiliki karyawan atau pekerja, maka saya sarankan tanamlah pohon anggur secara bertahap. Karena jika perawatan kita lakukan sendiri dan merawat banyak sekali tanaman, maka perawatan atau treatment yang kita lakukan tidak akan maksimal. Dan saya jamin jika perawatan tidak maksimal, maka perkembangan pohon anggur dan juga hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan kita. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, jika melakukan perawatan sendiri terhadap pohon anggur, maka tanamlah pohon anggur secara bertahap. Jangan langsung dalam kuantitas yang besar, kecuali teman-teman memiliki karyawan, apalagi jika pohon anggur tidak memiliki naungan atau atap UV atau berada di greenhouse, maka akan sangat sulit sekali dalam melakukan perawatan. Apalagi jika seperti saya, waktu yang saya miliki hanya waktu senggang dan hari libur saja. Sementara saya juga harus merawat tanaman yang saya budidayakan di kebun kakao dan cengkeh ini, dan juga saya harus pergi ke sawah untuk merawat tanaman padi saya. Sehingga waktu yang kita punya juga akan sangat sedikit. Analisa yang saya dapatkan juga, selain melakukan penanaman bibit anggur secara bertahap, juga pilihlah varietas anggur yang tahan terhadap penyakit dan juga terhadap iklim atau cuaca yang ekstrim. Karena varietas anggur juga sangat menentukan keberlangsungan tanaman yang kita budidayakan. Jika teman-teman menanam tanaman anggur sebagai pemula, langsung menanam varietas yang tidak tahan dan sulit beradaptasi terhadap iklim dan cuaca di daerah teman masing-masing, maka saya jamin perkembangannya akan gagal.
Jadi tanamlah tanaman anggur yang memiliki ketahanan tinggi pada cuaca. Karena cuaca di daerah-daerah di Indonesia memiliki siklus yang berbeda dan suhu yang berbeda juga, tergantung dari daerah masing-masing. Bahkan kontur tanah juga pasti akan berbeda dari daerah satu dan daerah lainnya. Jadi, selain melakukan penanaman bibit anggur secara bertahap, tanamlah juga bibit yang tahan terhadap penyakit dan juga cuaca. Contohnya, anggur yang cukup tahan terhadap iklim adalah anggur Lorano, kemudian Donetski, Efres, Basanti, Copidon, Gosvi, Jupiter, dan juga Transfiguration. Jadi anggur-anggur ini saya kira menurut pengalaman dan juga pengalaman teman-temannya pengangguran yang ada di daerah saya, varietas-varietas ini cukup tahan terhadap iklim atau suhu tropis, bahkan juga cukup tahan di penyakit. Yang ketiga, selain penanaman secara bertahap dan juga memilih varietas yang tahan, maka rostok juga atau batang bawah harus diperhatikan. Pakailah rostok yang sesuai dengan daerah masing-masing. Biasanya di Indonesia akan menggunakan batang bawah atau rostok Isabella atau Red Master. Tetapi belakangan ini banyak juga menggunakan rostok-rostok jenis Kobe R5BB, SO4, Contract 1316 maupun Lord Creech ya. Ini sudah banyak teman-teman juga menggunakan. Tapi saya sarankan gunakanlah rostok yang sesuai dengan kontur tanah atau jenis tanah di daerah teman masing-masing. Nanti untuk masalah rostok ini kita akan bahas di video yang khusus ya. Kemudian masalah yang harus diperhatikan adalah kecukupan sinar matahari. Jadi pohon anggur sangat senang ditanam atau pohon anggur sangat menyukai jika lahan tempat mereka ditanam di lahan terbuka dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pohon anggur akan berkembang secara maksimal jika mendapatkan sinar matahari setidaknya dalam sehari 8 jam. Minimalnya pohon anggur harus mendapatkan sinar matahari 4 jam dalam satu hari. Jika pohon anggur mendapatkan sinar matahari kurang dari 4 jam, maka saya pastikan pohon anggur tidak akan sesuai dengan harapan, baik itu dalam pertumbuhan vegetatif maupun hasil dalam fase generatif. Karena sinar matahari adalah faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan jenis tumbuhan merambat seperti pohon anggur, karena sangat menyukai sinar matahari. Jika pohon anggur kekurangan sinar matahari, proses fotosintesis untuk perkembangan pohon anggur akan tidak maksimal dan juga akan sangat rentan terhadap serangan penyakit terutama jamur jika kondisi lahan tidak terbuka atau tidak mendapatkan cukup sinar matahari. Maka perkembangan penyakit dan jamur akan sangat pesat karena suhu akan lembab. Jadi masalah yang diperhatikan untuk yang keempat adalah tanamlah pohon anggur di tempat yang terbuka dan mendapatkan sinar matahari yang cukup minimal 4 jam dalam satu hari, terutama sinar matahari pagi dan juga sore, karena di pagi dan sore harilah stomata akan terbuka saat melakukan fotosintesis sehingga perkembangan dari tanaman yang kita budidayakan terutama pohon anggur akan sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yang harus diperhatikan sebagai kunci keberhasilan kita dalam membudidayakan anggur skala rumahan adalah terapkanlah secara rutin pupuk organik, baik itu pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Jika teman-teman melakukan perawatan atau pemupukan dengan metode pupuk kimia atau sintetis, alangkah baiknya diselingi juga dengan pupuk organik untuk menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Karena jika pupuk sintetis diaplikasikan secara terus-menerus tanpa diselingi oleh pupuk organik padat maupun cair, maka tanah akan menjadi asam. Kemudian di musim kemarau tanah akan sangat gersang dan mengeras, sehingga tidak akan baik untuk perkembangan tanaman khususnya pohon anggur. Jadi usahakan dalam perawatan atau penanaman pohon anggur, terutama di pekarangan rumah, dalam metode pemupukan aplikasikanlah juga pupuk organik, karena
Pupuk organik akan menjaga kesuburan serta kesehatan tanah dalam jangka panjang. Boleh menggunakan pupuk kimia, tetapi harus seimbang dengan pupuk organik. Tetapi teman-teman juga jangan anti terhadap pupuk kimia atau sintetis. Karena dalam kondisi tertentu atau dalam situasi tertentu, di saat pupuk organik yang kita buat tidak bisa menangani masalah yang terjadi pada pohon anggur kita, maka di sanalah kita menggunakan pupuk sintetis. Jadi, metode pemupukan melalui pupuk sintetis dan organik akan saling melengkapi, sehingga perkembangan pohon anggur kita baik pada masa vegetatif maupun generatif hasilnya maksimal dan memuaskan, dan tanah juga tetap sehat subur dalam jangka panjang. Baik, mungkin cukup 5 ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom dia.